karena kamu sih katanya kiai kan, ternyata ilmunya masih nihil rupanya ya. Awal sampai akhir tidak ada yang mengisbat Ba'alawi, itu tidak ada. Karena memang Ad-Dawul Lami itu kitab tarikh sejarah, bukan kitab nasab. Nah, makanya kamu tuh sebenarnya bukan lawan saya, Lip, Abdul Ghalib. Makanya ada usah sok jumawa seperti itulah. Sawan bodohnya kan ya. Kelas kamu mau debat sama saya, kan mas anak sekalian sore kamu, Lip. Sampai detik ini saya masih berada di barisan para habaib kepada Gus Wafi, karena ketika panjenengan ini tidak ada yang mengkontrol, tidak ada yang memberikan teguran, maka nantinya dikhawatirkan akan lupa diri. Saya sampaikan kepada Gus Wafi supaya lebih ngerem, mengurangi gasnya di dalam menanggapi setiap pro dan kontra yang terjadi akhir-akhir ini. Terutama Gus Wafi apabila yang panjenengan hadapi itu adalah ulama-ulama sepuh, memiliki santri di Madura itu ratusan, puluhan bahkan ratusan, seperti itu. Yang perlu ingat bahwa musuh terbesar kita itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu datangnya dari setan. Setan akan selalu bertengger di hati kita, sehingga kadangkala membuat kita terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Salah satunya dengan ilmu yang kita miliki, setan akan terus memberikan godaan terhadap hati kita supaya kita sombong dengan ilmu itu. Abdul Ghalib. Kemarin yang merosting saya duluan kamu, yang nyerang saya duluan kamu, yang kritik saya duluan kamu, yang bilang saya bodoh awalnya ya kamu. Wafi ya. Coba koreksi itu kata-kata saya itu. Ya. Kemudian yang mengejek saya awalnya kamu, giliran digas sedikit, saya kira kuda-kuda kamu sudah keren. Karena kamu sih katanya kiai kan. Ternyata ilmunya masih nihil rupanya ya. Masih pemain baru rupanya. Nah, kena gas sedikit bingung kan? Bingung. Imam As-Sakhawi yang ada itu kitabnya Ad-Dawul Lami. Kemarin kamu, jelas-jelas kamu mengatakan bahwa tidak ada di dalam kitab Ad-Dawul Lami li Ahlil Qarnit Tasi' karya As-Sakhawi yang menyebutkan Ubaidullah. Tidak ada, kata Abdul Ghalib. Saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya, katanya dia. Saya sudah baca awal sampai akhir, kata dia, sok-sokan. Mulai awal sampai akhir tidak ada yang mengisbat Ba'alawi, itu tidak ada. Karena memang Ad-Dawul Lami itu kitab tarikh sejarah, bukan kitab nasab, bukan kitab pengisbat. Faham ini? Pemain baru sok-sokan, giliran dikasih kitabnya ternyata Ubaidullah ada, repot kan, ngeles kan. Nah, itulah makanya kamu tuh sebenarnya bukan lawan saya, Lip, Abdul Ghalib. Makanya ada usah sok jumawa seperti itulah. Santai saja ya. Tidak usah bilang Wafi bodoh apa-apa. Santai saja. Kalau memang mau kritik ilmiah saja. Kitab sejarah itu hanya memberikan kabar karena mendapatkan sumber data dari siapa? Dari Abdullah, dari Habib Abdullah. Di waktu ada di Mekah 1 tahun bersama Imam As-Sakhawi, dia menceritakan, bukan mengisbat, menceritakan melalui sumber Abdullah tersebut. Kalau kamu kena gas sedikit langsung pusing kan? Bilang di kitab Ad-Dawul Lami gak ada, saya tampilkan ternyata ada. Bingung kan? Ya, lalu membungkus narasinya dengan tertawa ya. Ketahuan bodohnya kan ya. Kelas kamu mau debat sama saya, kan mas anak sekalian sore kamu, Lip. Pemain baru itu udah sama macam-macam. Mulai awal sampai akhir tidak ada yang mengisbat Ba'alawi, itu tidak ada. Karena memang Ad-Dawul Lami itu kitab tarikh sejarah, bukan kitab nasab, bukan kitab pengisbat. Kamu pelajari dulu perkataan Imaduddin itu. Gitu loh. Sekian ya. Sehingga saya beri kaidah di dalam ilmu nasab halaman 85. La yuhtaju bi kathratil masadir. Andaikan ada ulama yang banyak, apalagi hanya satu. La yuhtaju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Karena informasinya dari Habib Abdullah. Dari mana Habib Abdullah itu? Ya dari
sumbernya dari Syekh Ali As-Sakran. Lalu apa? Ya satu itu sumbernya, aslun wahid. Bagaimana cara Syekh Ali As-Sakran membawa ubid kepada Abdullah? Wa qad fahimtu. Menjadi Ubaidillah bagaimana? Walladhi yadhharu indi, bukan data. Jadi Syekh Imam As-Sakhawi itu menceritakan melalui sumber data dari Habib Abdullah. Begitu. Yang sumbernya ya dari Syekh Ali As-Sakran. Maka saya katakan la yuhtaju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Pahamin dia. Gimana inti betul wafi. Berarti inti itu tambah kak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, salam hormat, salam takdim, salam persaudaraan dari saya semuanya. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan dipermudah jalan mencari rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu mengenai sepak terjang Gus Wafi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Wafi ini merupakan benteng pertahanan daripada para habaib. Ya. Saya mengikuti Gus Wafi ini mulai dari debat yang diselenggarakan di Banten, terus sampai sekarang, karena saya merupakan salah satu muhibbin dari habaib dan ulama-ulama yang sangat mendukung nasabnya para habaib. Sampai detik ini saya masih berada di barisan para habaib. Akan tetapi kecintaan saya terhadap para habaib dan juga para ulama-ulama yang mendukung para habaib ini tidak akan selalu ditunjukkan dengan pujian-pujian ataupun dengan kata-kata yang selalu meninggikan mereka. Akan tetapi saat ini saya ingin menyampaikan salam takdim, salam hormat kepada Gus Wafi, dan juga ingin memberikan sebuah masukan, ya. Memberikan sebuah masukan karena ini bentuk kasih sayang terhadap panjenengan, ya. Karena ketika panjenengan ini tidak ada yang mengkontrol, tidak ada yang memberikan teguran, maka nantinya dikhawatirkan akan lupa diri. Maka di sini saya sampaikan kepada Gus Wafi supaya lebih ngerem, ya, lebih mengurangi gasnya di dalam menanggapi setiap pro dan kontra yang terjadi akhir-akhir ini. Terutama Gus Wafi apabila yang panjenengan hadapi itu adalah ulama-ulama sepuh yang mungkin, ya, memiliki santri di Madura itu ratusan, puluhan bahkan ratusan. Seperti itu. Yang artinya ketika Gus Wafi menghadapi kiai-kiai di Madura ini tidak dengan hati-hati, tidak dengan hati, maka akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Karena Gus Wafi sendiri ngerti dan paham soal kecintaan orang Madura ini terhadap kiainya. Jangan sampai Gus Wafi melukai hati para santri di Madura karena mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak terkontrol. Seperti halnya ketika Gus Wafi menanggapi salah satu kiai yang dari Batu Ampar itu, kalau nggak salah namanya Kiai Haji Golib. Nah, dengan begitu akan banyak reaksi nantinya dari para santri-santrinya beliau. Jadi mohon maaf sekali lagi Gus Wafi, saya tidak bisa menasehati panjenengan itu dengan dalil, ya, karena panjenengan lebih alim, lebih paham dan lebih ngerti. Bahkan mungkin dengan guru saya pribadi, dengan guru saya, panjenengan lebih alim.
lebih paham tentang masalah hukum, masalah adab, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kita perlu ingat bahwa musuh terbesar kita itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu datangnya dari setan. Setan akan selalu bertengger di hati kita, sehingga kadangkala membuat kita terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Salah satunya dengan ilmu yang kita miliki, setan akan terus memberikan godaan terhadap hati kita supaya kita sombong dengan ilmu itu. Jadi jangan sampai Gus Wafi yang sudah saya anggap guru, ya walaupun saya belum pernah bertemu dengan panjenengan, tapi dari video-video panjenengan, nasihat, ilmu-ilmu panjenengan yang panjenengan miliki, saya menganggap panjenengan itu adalah guru bagi kami. Saya menganggap panjenengan itu adalah panutan yang akan menjadikan kami lebih baik. Jadi saya akan memberikan masukan ini sesuai dengan kapasitas saya, karena saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya tidak akan menyampaikan nasihat ini dengan dalil, akan tetapi saya sampaikan nasihat ini kepada panjenengan dengan rasa persaudaraan, dengan rasa ketakdiman, dengan rasa kasih sayang. Karena ini salah satu cara saya menunjukkan kasih sayang saya terhadap panjenengan, untuk lebih berhati-hati di dalam berucap, untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi siapa lawan bicara dari panjenengan. Kalau soal kecintaan terhadap para habaib tidak usah dipertanyakan, ya. Insya Allah saya sampai detik ini saya tetap cinta terhadap para habaib, walaupun nantinya ini ada apa itu namanya, walaupun nantinya para habaib ini terbukti bukan dzurriyyah Rasulullah, namun bagi saya tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib dan juga kepada ulama-ulama yang kontra terhadap para habaib. Jadi jangan sampai orang-orang seperti saya ini su'ul adab terhadap para ulama, para kiai, para gus, para masyayikh, karena ulah daripada ulama-ulama itu sendiri, termasuk panjenengan Gus Wafi. Jadi saya tidak bisa menyampaikan apa ya, bingung, saya jadinya bingung karena yang saya ajak bicara ini adalah seorang yang alim, yang lebih mengerti segala sesuatunya daripada saya. Namun ini mungkin ungkapan kejujuran saya yang berangkat dari hati saya kepada Gus Wafi untuk lebih berhati-hati, ya, di dalam menyikapi atau berhadapan atau berbicara dengan kiai-kiai yang ada di Madura, walaupun panjenengan menganggap kiai itu tidak lebih alim dari panjenengan. Karena kalau bicara soal alim, bicara soal kepandaian, setan itu lebih pandai. Akan tetapi, kenapa setan sampai diusir oleh Allah? Itu karena satu, yaitu sifat takaburnya, sifat sombongnya, yang menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk ciptaan Allah selain dirinya, sehingga Allah murka. Namun saya tidak akan memakai dalil itu untuk menasihati panjenengan, karena panjenengan lebih dalam, lebih paham, dan lebih alim soal itu. Saya akan menasihati, saya akan memberikan masukan terhadap panjenengan itu dari hati saya, keluar dari mulut saya. Bila mana panjenengan bisa menerima, alhamdulillah. Tidak bisa menerima, maka itu tidak akan menjadi beban bagi saya. Tapi tolong supaya di Madura ini tidak terjadi reaksi yang macam-macam, karena setiap kiai, setiap ulama di Madura ini memiliki santri yang mungkin ada puluhan, bahkan ada ratusan santri. Dan bila mana kiai mereka disenggol, kiai mereka itu tidak dihargai, maka akan terjadi gejolak. Maka dari itu, untuk mengurangi gejolak yang terjadi di dalam masyarakat ini, kalau memang panjenengan ingin mengajak diskusi dengan para kiai, para ulama di Madura yang tidak sependapat dengan panjenengan soal nasab para habaib, monggo diatur secara baik, ya ketemu secara baik, tabayun secara baik. Jangan sampai adu argumentasi di media sosial seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabatku, buat rekan-rekanku yang ada di Madura, tidak semestinya kita memperkeruh suasana, di mana kita lihat bahwa di lapangan itu antara habaib dan ulama Madura insya Allah tidak
ada konflik apa-apa. Nah, yang panas itu hanya di media sosial yang tidak ketemu ekor kepalanya. Jadi orang-orang yang tidak jelas asal usulnya itu yang saling beradu argumentasi seolah-olah ulama pribumi dengan Habaib ini merupakan musuh bebuyutan. Kemudian selain kepada Gus Wafi, saya sampaikan juga kepada para habaib yang masih muda, di mana kalian sering tampil di panggung, dimanapun, saya berharap untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga akhlak, adab, karena di negara kita ini beda dengan negara-negara yang lain. Di negara kita Indonesia ini yang diutamakan adalah akhlakul karimah, adabnya, budayanya. Jadi ini sebagai bentuk rasa cinta saya terhadap para habaib, terutama habaib-habaib yang muda ini. Tolonglah untuk lebih belajar lagi. Lebih hati-hati di dalam menyampaikan ceramah, jangan sampai membakar emosi daripada ulama-ulama pribumi ataupun santri-santri yang merupakan santri-santri daripada ulama pribumi atau Trahwali Songo. Jadi saya agak gugup ketika saya ingin menasehati guru-guru saya, para habaib, terus Gus Wafi, ustadz yang lainnya, terutama Kiai Idrus Ramli, yang mungkin beliau ini salah satu aset bangsa ya, aset bangsa karena keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi begini yang ingin saya sampaikan sekali lagi kepada Gus Wafi, ya, apabila saya di dalam memberikan masukan ini salah atau keliru atau tidak sesuai dengan dalil-dalil yang Gus Wafi pernah pelajari, mungkin saya adalah seorang yang fakir ilmu, saya adalah orang yang perlu bimbingan, perlu banyak mendapatkan teladan yang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin kemarin-kemarinnya tersinggung dengan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap supaya polemik nasab ini cepat berakhir. Saya berharap supaya tidak ada lagi saling caci-mencaci antara santri dengan santri lainnya, antara tokoh masyarakat dengan tokoh masyarakat lainnya, antara ulama dengan para habaib. Dan juga saya berharap agar pemerintah mampu mengendalikan situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang tidak membaik. Demikian harapan dari saya, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.